Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita akan menyelami sumber yang menarik banget nih. Wawancara Alicia Keys, ya Anda tahu kan, musisi pemenang 16 Grammy itu di Jeshetty Podcast. Betul. Jadi fokus kita kali ini mau coba gali gitu ya, poin-poin penting dari obrolan mereka. Terutama soal gimana sih figur sekelas Alicia Keys itu menghadapi rasa cemas, terus membangun keyakinan diri. Dan juga soal ritual ya, ritual harian buat jaga keseimbangan di tengah kesibukan dan ya tuntutan hidupnya yang luar biasa. Iya, itu penting banget kayaknya. Kita bakal lihat perjalanan pribadinya, ketakutan-ketakutannya, dan mungkin ada strategi praktis yang bisa Anda, para pendengar, petik. Mulai dari cara dia ngomong ke diri sendiri sampai rutinitasnya. Oke, kita mulai aja ya. Yuk. Hal pertama yang menurut saya cukup mengejutkan ya, bahkan seorang Alicia Keys pun ternyata bergulat hebat loh dengan keraguan dan kecemasan. Dia cerita soal ketakutan masa kecilnya. Takut disakiti, takut kekurangan. Terus ada juga rasa takut ditolak sebagai figur publik. Iya, iya. Sampai tekanan yang, wah luar biasa pas dia kerjain musikal Broadway-nya, Hell's Kitchen itu. Manusiawi banget ya ternyata. Banget. Dan yang menarik di sini tuh bukan cuma dia takut, tapi dari mana asalnya ketakutan itu. Gini, dia sadar banyak keraguannya itu ternyata bukan murni punya dia. Oh gitu, maksudnya? Semacam warisan gitu loh. Misalnya dari ibunya yang mungkin sangat protektif karena pengalamannya sendiri. Ini kan jadi bikin kita mikir juga ya, seberapa banyak sih ketakutan kita yang sebenarnya pinjaman? Wah, iya juga ya. Menarik. Terus gimana dia ngatasinnya? Kan gak gampang tuh kalau udah mendarah daging gitu. Nah, dia pakai analogi bagus pas lari maraton di Yunani, hampir nyerah dia. Oh ya? Iya. Terus temennya bilang, udah fokus aja ke objek terdekat di depan. Gitu. Lihat tiang itu, yaudah sampai ke tiang itu dulu. Satu langkah, satu langkah. Fokus ke langkah kecil di depannya. Tapi gimana kalau yang nyerang itu suara di kepala? Kan kadang lebih susah tuh. Nah, itu dia kuncinya. Jadi bukan cuma langkah fisik, tapi langkah mental juga. Dia secara sadar, ini penting, mengganti narasi negatif di kepalanya. Mengganti? Maksudnya gimana tuh? Dia secara aktif menciptakan afirmasi yang ingin dia dengar. Jadi, dia sadari dulu nih suara negatif warisan tadi muncul. Misalnya, kamu nggak cukup baik, gitu kan. Yang mungkin dari kekhawatiran ibunya dulu. Oke. Lalu secara sadar dia pilih buat nimpa suara itu dengan suara baru yang dia ciptakan sendiri. Jadi ini bukan cuma positive thinking biasa, tapi benar-benar rekayasa realitas internal yang disengaja. Wah, butuh kerja keras ya berarti. Dan kerja internal ini kayaknya perlu diwujudkan jadi tindakan nyata juga ya. Ini nyambung nih ke soal ritual yang tadi kita sebut. Persis. Alicia Keys kan sangat menekankan pentingnya ritual harian. Apalagi pas hari lagi berat gitu. Pemicunya juga personal banget kan, dia cerita soal masalah kulitnya itu loh. Betul. Itu contoh nyata koneksi pikiran tubuh. Stres internalnya keluar jadi masalah fisik. Dari situ dia sadar kalau perawatan jiwa atau soul care yang jadi filosofi dan nama produknya juga kan. Iya, soul care. Nah itu tanggung jawab dia sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa ngerjain itu buat dia. Soul care ini bukan cuma manjain diri loh, tapi aktif merawat batin. Dan ritualnya itu ternyata praktis banget ya, gampang ditiru kayaknya. Ada meditasi singkat, kadang cuma 20 menit pas subuh. Terus nulis jurnal, dia bilang buat buang sampah pikiran. Olahraga juga. Bahkan hal simple kayak cuci muka sambil bilang, let it go. Itu unik ya? Iya, atau pakai krim sambil niat, saya menyambut semua keadaan sebagai katalis perubahan. Mandi, kristal lapis lazuli favoritnya. Sampai afirmasi harian simple kayak, saya akan tepat waktu, atau saya memaafkan diri saya. Semua ritual ini jadi semacam jangkar ya, termasuk konsep kencan seniman atau artist date dari buku The Artist Way yang dia sebut juga. Oh iya, dia nyebut itu ya? Itu gimana maksudnya? Itu bukan sekedar waktu luang biasa, tapi sengaja dijadwalin, sendirian aja, ngelakuin sesuatu yang murni bikin senang dan ngasih makan jiwa kreatifnya. Tujuannya ya itu tadi, biar bisa connect lagi sama diri sendiri, nguatin intuisi. Biar nggak tenggelam sama suara luar atau keraguan warisan tadi ya. Masuk akal. Benar. Ngomong-ngomong soal koneksi, dia juga cerita soal keseimbangan di hubungannya sama suaminya, Swiss Beats. Menarik deh di mana dia belajar mengalir dari suaminya, tapi suaminya belajar struktur dari dia. Saling melengkapi gitu ya.
Iya, ada metafora bagus pas mereka nikah. Mencintai dengan tangan terbuka. Jadi kayak ngasih ruang buat pasangan jadi dirinya sendiri sepenuhnya. Nah, itu dia esensi keseimbangan dalam hubungan. Nemuin frekuensi yang sama, tapi tetap menghargai bedanya masing-masing. Nggak maksa harus sama persis. Dan keseimbangan ini berlaku juga di kreativitasnya ya. Project Hell's Kitchen itu kan butuh 13 tahun. Gila, lama banget. Betul. Itu pelajaran soal sabar dan percaya sama divine timing, waktu ilahi. Perfeksionisme mungkin perlu pas bikin visi awal. Tapi pas eksekusi, perlu fleksibel, kolaborasi. Dia ngutip neneknya juga kan, tidak ada yang datang sebelum waktunya. Kayaknya ini ngena banget ya buat banyak aspek hidup kita. Iya, kadang kita suka maksa, padahal emang belum waktunya aja. Jadi kalau dirangkum nih ya, dari obrolan Alicia Keys ini, kita bisa belajar soal hadapi takut itu langkah demi langkah. Terus sadari suara internal kita. Betul. Dan manfaatkan ritual harian sebagai jangkar, sebagai soul care itu tadi. Cari harmoni antara struktur dan fleksibilitas, baik di hubungan maupun kerjaan. Dan yang penting juga, seperti kata Keys, kalau Anda cinta sesuatu, kejar aja. Itu memang buat Anda, walau mungkin jalannya, waktunya, nggak persis seperti bayangan awal. Persis. Jadi intinya banyak banget ya pelajaran dari Alicia Keys ini. Hadapi ketakutan, temukan kekuatan ritual, cari keseimbangan, dan percaya pada perjalanan kita masing-masing. Mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Keys kan tadi menekankan soal menyaring suara dari luar dan secara sadar menciptakan suara internal. Ya. Pertanyaannya mungkin gini, suara mana sih, baik dari luar maupun dari dalam diri Anda, yang saat ini paling dominan Anda dengarkan? Dan gimana caranya Anda bisa mulai lebih aktif memilih suara mana yang ingin Anda perkuat untuk membentuk realitas dan keyakinan Anda sendiri ke depannya? Wah, pertanyaan bagus itu untuk direnungkan. Oke, sampai di sini dulu penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.